Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Tati Tuswanti dari SMA 1 Tamiang Hulu. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sulasmi, rekan sejawat saya yang mengampu mata pelajaran matematika di SMA 1 Tamiang Hulu. Apa kabar Ibu Lasmi? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Hari ini kita mengadakan pra-observasi ya Bu, sebelum nantinya saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, yaitu supervisi akademik. Adapun pra-observasi kali ini bertujuan untuk sebagai persiapan awal Bu, sebelum Ibu melakukan observasi supaya lebih percaya diri, lebih siap untuk melakukan dan memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas nantinya ya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di dalam observasi nantinya apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, yang pertama, peserta didik mampu menyederhanakan bentuk akar berdasarkan sifat-sifat bentuk akar. Yang kedua, peserta didik mampu berdiskusi kelompok dalam menyederhanakan bentuk akar dan sifat-sifatnya. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan adalah seputar bentuk akar ya Bu ya. Oke, yang kedua, area pengembangan atau arah pengembangan apa yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran nantinya? Area pengembangan yang saya lakukan, yang pertama area pengembangan pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Oke. Jadi ada 3 ya Bu. Ya. Itu aja. Ya, jadi Ibu arah pengembangannya itu di pengetahuan, sikap dan keterampilan ya Bu ya. Oke, yang ketiga Bu, masalah rancangan pembelajaran di kelas. Yang pertama, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan di kelas? Strateginya yang saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oh, jadi arah pengembangan yang Ibu kembangkan itu mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ya Bu ya. Oke. Yang kedua Bu, model pembelajaran apa yang Ibu gunakan nantinya? Model yang saya gunakan yaitu model berbasis masalah Bu, atau sering disebut problem based learning. Oh, jadi Ibu memakai PBL ya Bu, problem based learning. Oke, masalah metode ya Bu ya. Metode apa yang Ibu pilih dalam pembelajaran? Metode yang saya pilih yang pertama diskusi kelompok Bu, kemudian presentasi, dan yang ketiga tanya jawab. Oh, jadi Ibu memilih metode diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab ya Bu ya. Nah, kemudian media pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam pelajaran nantinya? Media yang saya gunakan yaitu video pembelajaran, kemudian PowerPoint, LKPD, kemudian laptop dan buku pelajaran. Oke, Ibu memilih media video pembelajaran, LKPD, PowerPoint, laptop dan buku pelajaran. Oke Bu, kemudian yang terakhir masalah rancangan adalah waktu dan tempat pelaksanaan observasinya di mana Bu? Kapan Bu? Rencana saya ada masuk di jam hari Jumat tanggal 1 November 2024 di jam 1 dan kedua di kelas 10-2. Oke, Ibu akan melakukannya hari Jumat ya Bu ya, besok ya, tanggal 1 November 2024 jam pertama dan kedua di kelas 10-2 ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian kita sudah melakukan percakapan pra-observasi nih Bu. Kira-kira dari percakapan pra-observasi ini hal apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah dengan adanya pra-observasi yang Ibu adakan hari ini, dan saya mendapatkan gambaran supaya bagaimana saya membuat rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan tentang strategi, metode, kemudian model, supaya bisa saya aplikasikan di dalam kelas dan supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik. Oh ya, jadi Ibu
hasil yang Ibu dapat dari praobservasi ini sudah mendapatkan gambaran yang jelas ya tentang strategi apa yang Ibu lakukan, misalnya modelnya, metode dan medianya, jadi bisa Ibu persiapkan lebih awal gitu ya. Baiklah Ibu, terima kasih sudah memberikan waktu untuk praobservasi ini. Semoga besok observasinya berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelajaran yang terbaik bagi siswa Ibu di dalam kelas. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai pengobatan tradisional seperti jahe dan ginseng. Nah, ya, sebagai obat tradisional ya, sebagai obat seperti apa? Jahe dan ginseng. Ternyata bentuk akar itu dalam matematika luar biasa ya manfaatnya ya. Oke, ada lagi nak? Ada Bu. Oke. Oke, sekarang Fatimah. Manfaat bentuk akar yaitu sebagai tanaman hias, artinya mendukung estetik tanaman rumah, sebagai sumber energi seperti singkong. Ya, sebagai tanaman hias, ya kan? Supaya ruangan kita estetik. Jadi kan bentuk akar banyak manfaatnya ya. Kemudian apa lagi tadi? Yaitu apa lagi tadi? Yang satu lagi? Sebagai sumber energi. Seperti apa? Singkong. Singkong ya. Oke, ada lagi nak? Ini Bu, manfaat bentuk akar sebagai pangan seperti wortel, ubi jalar, bit, juga berguna sebagai sumber makanan yang bergizi. Oke, ternyata banyak sekali manfaat bentuk akar yang kita tidak ketahui, ya kan? Sebagai apa tadi kak? Sebagai pangan. Seperti apa? Wortel, ubi jalar, Jalan. Apa lagi? Bit, buah bit ya. Dan itu semua sudah kita makan, sudah kita tidak tahu ternyata itu manfaat dari bentuk akar. Paham ya? Ada lagi kira-kira nak? Ada lagi? Tidak ada. Oke. Sebenarnya masih banyak ya. Oke, itu aja sudah mewakili semuanya. Oke, sekarang kita masuki ke tujuan pembelajaran kita apa ya nak ya? Oke, ini tujuan pembelajaran kita apa? Ini tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, peserta didik mampu menyatakan bilangan akar ke dalam bentuk pangkat pecahan. Berdasarkan bentuk akar, kemudian bersama eksponensial. Oke, kemudian ada melalui diskusi kelompok terdidik mampu menyelesaikan bilangan akar ke dalam bentuk pangkat pecahan ya. Kemudian menyediakan dalam bentuk akar dan persamaan eksponensial. Oke, sekarang sebelum masuk ke materinya, Ibu akan lanjut ke bagi kelompok kita ya. Nah, kita bagi kelompok, ini sudah ada kelompok sebanyak berapa kelompok kita? 5 ya. Nah, sebanyak 5 kelompok dan satu kelompok itu berjumlah 4 siswa ya. Oke, kemudian dan harus kalian ingat KKM ya nak. KKM kita itu harus tuntas nilainya 78 ya. Nah, jadi kita belajarnya harus tuntas 78. Kalau di bawah 78 anak tuntas nggak? Ya, jadi KKM-nya harus 78. Oke? Oke, sekarang kita masuki ke materi aja. Oke, perhatikan ya nak. Kalian perhatikan video berikut. Kelas 10 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya dan cek notifikasinya. Oke, yang akan kita bahas pertama ini mengenai definisi dari bentuk akar. Nah, jadi di sini definisinya, jika N merupakan bilangan bulat positif, A dan B merupakan anggota himpunan bilangan real, maka berlaku B pangkat N sama dengan A. Nah, B di sini kita sebut sebagai akar pangkat N dari A, dan secara umum itu dituliskan akar pangkat N dari A seperti ini. Nah, jadi dari definisinya ini kita peroleh kalau ada B pangkat N sama dengan A, maka kita bisa tuliskan B akan sama dengan akar pangkat N dari A seperti ini. Contohnya, kalau ada 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka 3 itu akan sama dengan akar pangkat 2 dari 9 seperti ini. Nah, khusus untuk akar pangkat 2 seperti ini, 2-nya tidak perlu kita tuliskan ya. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Contoh berikutnya, kalau ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 itu bisa kita peroleh dari
akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini mengenai definisi dan contohnya ya. Oke, itu udah paham kira-kira nak? Hah? Paham kan? Lanjut ya. Berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bentuk akar. Oke, sifat yang pertama, kalau ada akar pangkat n dari a dikalikan dengan akar pangkat n dari b, ini akan sama dengan akar pangkat n dari a kali b. Gimana dengan contohnya? Contohnya misalnya sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada akar pangkat 3 dari 3 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 9, maka kita bisa peroleh ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari yang di dalam akar ini kita kalikan, jadi 3 kali 9. Oke. Jadi hasilnya akan sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali 9 itu hasilnya 27. Akar pangkat 3 dari 27 hasilnya sama dengan 3 ya. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Selanjutnya kita lanjut untuk yang sifat kedua. Sifat kedua ini, kalau ada akar pangkat n dari a per akar pangkat n dari b, hasilnya akan sama dengan akar pangkat n dari a per b. Oke, contohnya sama, ini sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada akar 96 per akar 6, hasilnya sama dengan akar dari 96 per 6. Hasilnya sama dengan akar dari 96 dibagi 6. Hasilnya 16 ya. Akar dari 16 hasilnya sama dengan 4. Oke, ini contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh yang kedua, kalau di sini ada 4 akar 28 per 3 akar 7. Di sini ada bilangan yang di depan akar, yaitu 4 dan 3. Kita jadikan 4 per 3 dulu. Nah, kemudian kita fokus ke yang di dalam akar. Di sini ada akar 28 per akar 7. Maka sesuai dengan sifatnya, ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 28 per 7 sama dengan 4 per 3 dikalikan dengan akar dari 28 dibagi 7, hasilnya sama dengan 4. Oke, sama dengan 4 per 3 dikalikan dengan akar 4 itu 2. Jadi 4 per 3 kali 2, 4 kali 2 itu 8 ya. 8 per 3. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut sifat yang Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga. Di sini kalau ada B akar pangkat n dari a ditambah c akar pangkat n dari a, hasilnya akan sama dengan b plus c akar pangkat n dari a. Begitu juga untuk pengurangannya. Jadi kalau ada b akar pangkat n dari a dikurangi c akar pangkat n dari a, hasilnya sama dengan b min c dikalikan dengan akar pangkat n dari a. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada 3 akar pangkat 5 dari 7 ditambah 6 akar pangkat 5 dari 7 dikurangi 2 akar pangkat 5 dari 7. Perhatikan di sini akar pangkatnya sama, yaitu akar pangkat 5. Kemudian yang di dalam akar juga sudah sama, yaitu 7. Nah, sekarang kita fokuskan dengan bilangan yang di depan akar. Jadi kalau dia ditambah, kita tambah, kalau dia dikurang, kita kurang. Di sini ada 3, kemudian ditambah dengan 6, berikutnya dikurangi dengan 2. Kemudian kita kalikan dengan akar pangkat 5 dari 7. Kita hitung, 3 ditambah 6 itu 9, dikurangi 2, 7. Jadi 7 akar pangkat 5 dari 7. Oke, contoh yang kedua. Di sini ada akar 18 ditambah akar 8. Oke, akar pangkat 2 dari 18 ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 9 dikalikan dengan 2. Ditambah dengan akar pangkat 2 dari 8 ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 4 kali 2. Oke, jadi kita
kita akan mencari akar istimewanya. Di sini akar pangkat 2 dari 9 kali 2 ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 9 dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 2, kemudian ditambah dengan akar pangkat 2 dari 4 dikali akar pangkat 2 dari 2. Di sini ada akar pangkat 2 dari 9 itu 3 dikali akar 2 itu sama dengan 3 akar 2. Ditambah akar 4 itu 2, jadi 2 akar 2. Oke, perhatikan yang di dalam akar ini sudah sama bilangannya, jadi tinggal kita jumlah. 3 ditambah 2 itu 5, jadi 5 akar 2. Ini contoh untuk sifat yang ketiga. Berikutnya kita masuk ke sifat yang keempat. Di sini kalau ada akar pangkat n dari a pangkat n, itu hasilnya akan sama dengan a. Contohnya sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3, maka sesuai dengan sifatnya ini hasilnya akan sama dengan 5. Contoh yang kedua, akar pangkat 7 dari 19 pangkat 7, hasilnya sesuai dengan sifatnya akan sama dengan 19. Oke, berikutnya kalau ada akar pangkat 4 dari x pangkat 4, y pangkat 4, ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 4 dari x pangkat 4, y pangkat 4, ini bisa kita tuliskan x, y pangkat 4. Maka sesuai dengan sifatnya, ini hasilnya akan sama dengan x, y. Lanjut ke sifat yang kelima. Di sini kalau ada P, akar pangkat N dari A dikalikan dengan Q, akar pangkat N dari B, hasilnya sama dengan P kali Q, akar pangkat N dari A kali B. Jadi bilangan yang di depan akar ini kita kalikan dengan bilangan yang di dalam akar. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada 2 akar 50 dikali 3 akar 32. Jadi bilangan yang di depan akar ini kita kalikan 2 dikalikan dengan 3. Kemudian yang di dalam akar juga kita kalikan. Jadi akar pangkat 2 dari 50 dikalikan dengan 32. Hasilnya sama dengan 2 kali 3 itu 6. Kemudian 50 kali 32 itu 1600. Jadi ini hasilnya sama dengan 6 dikalikan dengan akar dari 1600 yaitu 40. 6 kali 40 hasilnya sama dengan 240. Nah, itu tadi sifat-sifat dari bentuk real. Selanjutnya kita masuk ke latihan soalnya. Yang pertama, sederhanakan bentuk berikut ini. Di sini ada 4 akar 3 ditambah 3 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2 dikurangi 5 akar 3. Nah, untuk bentuk seperti ini perlu kita ingat kembali kalau ada bentuk A plus B dikalikan dengan C plus D, hasilnya akan sama dengan, kita kalikan terlebih dahulu, A kali C AC ditambah dengan B kali C BC ditambah A kali D. Oke, ini latihannya. Coba kita kerjain ya. Cara mengalikannya, nak, dikalikan aja ya. Apa jadinya? 4 kali 2 4. 3 dikali akar 2 6. Kemudian 4 dikali 3 apa, nak? Nah, ya. 4 dikali 5 tambah 3 dikali akar 3 9. Ini tandanya apa? Akar 3 dikali dengan 2 akar 2, berarti 3 dikali 2 akar 2 kali akar 2 4. Kemudian plus kali min, ya kan? Kemudian dikalikan lagi akar 3 akar 2 dikali 5 akar
Itulah hasil. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Ya. Oke, nanti kita pertanyaan di LKPD aja ya. Kemudian Ibu kasih lihat dulu LKPD-nya ya nak ya. Mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Iya, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, sekarang kalian diskusikan dengan teman sekelompok ya. Iya.
hasilnya 10 akar 3. Jadi hasilnya 10 akar 3. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok lain kira-kira sudah paham atau belum? Sudah. Ada yang kira-kira ingin ditanyakan? Ada. Oke, coba Dina. 2 akar 3 dari mana? Kakak Dina katanya akar 2 ini, 2 akar 3 ini dapat dari mana? Nah, ini dia nih nggak paham dia di sini nih. Dari mana ini? Coba kelompok 1 kira-kira paham kan? Dari mana dapatnya? Nah, ayo Fahmi, oh bisa dia jelaskan. Ini dari perhatikan Kak ya. Yang bertanya Dina, tolong perhatikan. Dari mana dapat 2 per 3 Fahmi? Fahmi badannya agak kira-kira. Pak, badannya agak biar nampak. Jadi dapat dari akar 2 ini dari 4 akar 2. Akar 4, akar 3. Kenapa hasilnya 2 akar 3? Karena 4 akar 4 dikali akar 3. Akar 4 adalah Akar 4 adalah 2. hasilnya. Maka hasilnya 2 akar 3. Oke, paham Dina? Paham. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, ada kelompok lain lagi yang mau presentasikan ke depan? Ada Bu. Nah, sama dulu. Ada. Oke, kelompok berapa 2 ya? Samping sini ya, Nak? Ah, samping sini, ini hapus saja. Langsung hapus tadi. Namanya wanita ya kan? Nah, ini di video ya. Kalau di video itu tolong HP, kaca, jangan sampai Sekarang Yoga jelasin soal yang selanjutnya. Ini soalnya akar 27 kali akar 48 kurang 2 akar 3 tambah akar 12 sama dengan akar 9 kali 3 tambah akar 16 kali 3 kurang 2 akar 3 tambah akar 4 kali 4 kali 3 sama dengan akar 9 kali 3 tambah akar 16 kali 3 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3 kurang 2 akar 3 tambah 4 akar 4 kali akar 3 sama dengan 3 akar 3 tambah 4 akar 3 kurang 2 akar 3 kali tambah 2 akar 3 sama dengan kurung 3 tambah 4 kurang 2 tambah 2 kurung akar 3 sama dengan 7 akar 3. Jadi hasilnya 7 akar 3. Oke, itulah hasil dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kira-kira sudah paham yang disampaikan dengan kelompok 2? Kalau sudah paham, terima kasih. Silakan duduk. Kasih lagi tepuk tangan dulu. Sudah paham ya?
kita paham tentang empat bentuk akar, yaitu ada 5. Oke, ada sifat-sifat bentuk akar yang kita jelaskan tadi, ada berapa nak? 5. Itulah kesimpulan yang kita dapatkan hari ini. Oke, sekarang coba bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang bentuk akar hari ini? Ada yang bisa mengasihkan perasaannya seperti apa? Senangkah atau mengasihkankah? Ayo, siapa yang bisa kira-kira nak? Saya Bu. Ya, asik. Coba berdiri nak, berdiri. Asik dan senang Bu. Asiknya tuh ketika di bagian SPT-nya. Itu bagian senangnya tuh kami berdiskusi mengerjakan tugas kelompok, lalu ada yang mempresentasikan. Oke, jadi paham ya? Oke, itu ya, terima kasih ya. Kemudian, tangan dulu. Sekarang, setelah materi bentuk akar ini, minggu depan kita akan menjelaskan materi tentang logaritma, ya? Ya Bu. Jadi setelah bentuk akar kita lanjut ke logaritma. Oke, sekarang coba satu orang dulu yang memimpin doa supaya kita, artinya setelah belajar, setelah selesai belajar kita harus berdoa. Pertama berdoa, terakhir juga harus berdoa. Oke, doa yang kita panjatkan adalah doa rumah saja ya, Bu ya. Doa rumah ya? Ya Bu. Oke, coba siapa kira-kira yang bisa baca doa rumah? Yang mampu mantau? Belum sudah, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Setelah berakhirlah berdoa kita, maka berakhirlah pelajaran kita. Sekarang sudah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Tati Kuswanti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang dari SMA Negeri 1 Tamiang Hulu. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Sulasmi, SPD, kemudian Ibu pengajar praktek saya, Ibu Siah, SAGLPD. Oke, yang Ibu Sulasmi adalah teman sejawat saya yang sudah melakukan observasi supervisi akademik di dalam kelas kemarin. Apa kabar Ibu Sulasmi? Alhamdulillah sehat dulu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu Nursia? Alhamdulillah sehat Tati. Alhamdulillah kalau begitu. Adapun dalam percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran Ibu Sulasmi di dalam kelas kemarin setelah melakukan supervisi akademik. Apakah pembelajaran tersebut sudah baik atau masih ada yang perlu diperbaiki. Demikian ya Ibu Sulasmi, dan pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Ibu ya? Boleh. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Sulasmi setelah melakukan observasi kelas supervisi akademik kemarin Ibu? Terima kasih Bu Tati atas kesempatannya. Saya pada awalnya sedikit agak grogi gitu Bu ya, karena kan biasanya yang observasi itu kepala sekolah gitu kan Bu, nggak direkam. Kemudian tiba-tiba ini teman sejawat observasinya direkam gitu, jadi agak nervous gitu, agak grogi. Tapi setelah adanya Bu Tati tadi ya alhamdulillah saya lebih enjoy gitu, bisa jalannya dengan baik. Oke, jadi sudah bisa
lancar ya Bu ya, sampai selesai ya Bu ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bisa Ibu ceritakan kembali arah dan area pengembangan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran supervisi akademik kemarin Ibu. Oke, area pengembangan yang saya kembangkan, yang pertama itu tentang pengetahuan ya Bu ya, pengetahuan, kemudian tentang keterampilan, kemudian tentang sikap dan sifat. Mungkin itu. Jadi kalau saya boleh tahu arah pengembangan bidang pengetahuannya apa ya Bu? Untuk bidang pengetahuannya, untuk pelajaran saya itu tentang siswa dapat menjelaskan ataupun memahami, menyelesaikan tentang sifat-sifat bentuk akar, menjelaskan bentuk akar. Kemudian kan Bu, untuk keterampilannya, siswa mampu mempresentasikan hasil ke depan kelas. Nah, kemudian untuk sikapnya, saya melihat siswa-siswi itu bekerja sama, kemudian aktif dan antusias dalam mengerjakan diskusi kelompok. Oke, jadi Ibu mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap ya Bu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan? Apa langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin? Oke, tahapan-tahapan yang saya lakukan yaitu pertama kan ada pendahuluan ya kan Bu, kemudian ada inti, kemudian ada kesimpulan, dan saya melakukan sesuai dengan sintaks-sintaksnya. Kemudian kan Bu, di dalam itu saya memasukkan pembelajaran diferensiasi dan dengan menggunakan program based learning, PBL. Kemudian untuk modelnya apa? Untuk model tadi PBL ya Bu. Kemudian metodenya metode apa Bu? Metodenya metode diskusi. Oh iya, Diskusi kelompok ya Bu ya. Kemudian ada juga presentasi kemarin ya Bu ya, dan juga tanya jawab ya Bu ya. Oke. Nah, dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu Lasmi kira-kira apakah area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah berhasil atau belum Bu? Atau kalau atau ada sudah berhasil atau belum? Kalau memang sudah berhasil, diceritakan ya Bu. Alhamdulillah setelah saya gunakan itu dengan menggunakan metode tersebut, siswa-siswi alhamdulillah sudah tercapai walaupun belum 100% ya. Oke Bu, berarti sudah tercapai menurut Ibu ya. Nah, kalau sudah tercapai dengan baik tetapi belum 100%, belum sempurna sekali. Nah, kira-kira kalau belum sempurna sekali ada kekurangannya Bu? Kalau bisa diceritakan kira-kira apa kekurangannya? Kekurangannya misalnya kan Bu, anak-anak dalam satu kelompok itu kan ada yang tidak mau berdiskusi, ada yang main-main, ada yang kawannya menjelaskan di depan presentasi, ada yang memang dia nggak mendengarkan gitu kan Bu. Mungkin itu aja. Oke. Nah, berarti ada beberapa siswa Ibu yang kurang aktif ya Bu ya. Nah, menurut Ibu ketidakaktifan siswa Ibu tersebut adalah merupakan kendala-kendala ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu kendala tersebut apa penyebabnya? Apa faktor pendorong? Faktor pendorongnya misalnya dia kurang percaya diri. Kurang percaya diri dengan dirinya sendiri, bahwa kalau kawan menjelaskan di depan dia tidak mau mendengarkan gitu ya. Kemudian tidak aktif, seakan-akan dia merasa dia tidak mampu untuk menjelaskan gitu. Iya. Percaya diri akan dirinya sendiri. Jadi kendalanya karena kurang percaya dirinya ya Bu ya. Percaya diri. Oke. Apa ada penyebab lainnya kira-kira Bu? Selain kurang percaya diri itu? Mungkin kurang antusias ya Bu ya. Mungkin kurang semangat ya. Dengan menggunakan program based learning, PBL. Kemudian untuk modelnya apa? Untuk model tadi PBL ya Bu. Kemudian metodenya metode apa Bu? Metodenya metode diskusi. Oh iya, Diskusi kelompok ya Bu ya. Kemudian ada juga presentasi kemarin ya Bu ya, dan juga tanya jawab ya Bu ya. Oke. Nah, dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu Lasmi kira-kira apakah area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah berhasil atau belum Bu? Atau kalau atau ada sudah berhasil atau belum? Kalau memang sudah berhasil, diceritakan ya Bu.
Alhamdulillah setelah saya gunakan itu dengan menggunakan metode tersebut, siswa-siswi alhamdulillah sudah tercapai walaupun belum 100% ya. Oke, oke Bu, berarti sudah tercapai menurut Ibu ya. Nah, kalau sudah tercapai dengan baik tetapi belum 100%, belum sempurna sekali. Nah, kira-kira kalau belum sempurna sekali ada kekurangannya Bu? Kalau bisa diceritakan kira-kira apa kekurangannya? Kekurangannya misalnya kan Bu, anak-anak dalam satu kelompok itu kan ada yang tidak mau diskusi, ada yang main-main, ada yang kawannya menjelaskan di depan presentasi, ada yang memang dia nggak mendengarkan gitu kan Bu. Mungkin itu aja. Oke. Nah, berarti ada beberapa siswa Ibu yang kurang aktif ya Bu ya. Nah, menurut Ibu ketidakaktifan siswa Ibu tersebut adalah merupakan kendala-kendala ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu kendala tersebut apa penyebabnya? Apa faktor pendorong? Faktor pendorongnya misalnya dia kurang percaya diri. Kurang percaya diri dengan dirinya sendiri, bahwa kalau kawan menjelaskan di depan dia tidak mau mendengarkan gitu ya. Kemudian tidak aktif, seakan-akan dia merasa dia tidak mampu untuk menjelaskan gitu. Iya. Tidak percaya diri akan dirinya sendiri. Jadi kendalanya karena kurang kepercayaan dirinya ya Bu Iya, ya. percaya diri. Oke. Apa ada penyebab lainnya kira-kira Bu? Selain kurang percaya diri itu? Mungkin kurang antusias ya Bu ya. Mungkin kurang semangat ya dalam belajar gitu. Mungkin kurang senang dengan pelajarannya, mungkin gitu juga. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, itu faktor penyebabnya ya Bu. Supaya Ibu mengetahui faktor penyebabnya, kira-kira ada nggak solusi yang bisa Ibu lakukan di pembelajaran berikutnya untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut atau hambatan-hambatan tersebut? Yang saya lakukan, insya Allah rencana saya ingin membagi kelompok berdasarkan minat bakat anak-anak tersebut. Kemudian gaya belajarnya, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, kemudian ada yang auditori, sehingga anak-anak menjalankannya dengan belajar dengan menyenangkan. Oh iya Bu ya. Jadi Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik ya Bu ya, mengelompokkan siswa. Kemudian ada solusi lain Bu kira-kira selain mengelompokkan anak di bidang bakat dan minatnya? Sepertinya Bu, saya akan berusaha melatih kepercayaan diri siswa. Oh, seperti itu ya. Sehingga mereka, kemudian saya ingin membuat kesepakatan kelas sebelum mulai pelajaran. Oh, seperti itu. Itu solusi yang sangat baik ya Bu. Nah, kemudian kalau Ibu sudah menemukan solusi untuk pembelajaran Ibu supaya anak lebih aktif, supaya antusias. Kemudian kira-kira untuk solusi yang Ibu akan kerjakan itu Ibu memerlukan orang lain tidak untuk pasti, membantu? Saya ya harus ada yang bantu. Kalau saya sendiri kemungkinan ya nggak berjalan dengan baik. Harus ada teman sejawat yang mengasih kritik dan saran. Oh iya, bagus Bu. Jadi harus ada kolaborasi ya Bu. Iya, ada kolaborasi. Sekali Bu mungkin sama guru mata pelajaran selinier, misalnya matematika, kemudian yang tidak linier gitu. Oh iya, semangat Bu ya. Oke, bagus sekali Bu. Nah, kemudian Bu, Ibu memerlukan orang lain teman sejawat untuk berkolaborasi. Kemudian kalau Ibu sudah menemukan solusi juga, kira-kira kapan Ibu akan memulai perubahan ini untuk kebaikan pembelajaran di kelas Ibu? Karena kan Bu ini sudah akhir tahun ya, kemungkinan saya akan laksanakan insya Allah di awal semester 2. Di awal semester 2 Bu ya. Ini kita sudah mau ujian ya Bu ya. Baiklah, terima kasih Ibu sudah bersedia untuk berbincang-bincang kali ini seputaran visi akademik kita. Ibu sudah melakukan observasi dengan baik dan sudah bersedia menjawab semua pertanyaan dengan baik dan menemukan solusi tentang pembelajaran Ibu sendiri. Nah, saya ingin melihat nanti perkembangannya. Nanti kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Semoga lebih baik ke depan. Nah, selanjutnya baiklah, terima kasih Ibu Lasmi atas kesempatan bincang-bincang pasca observasi kita ini. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktek saya, Ibu Nursia, untuk memberikan umpan balik.
Terima kasih. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Tati. Baiklah, di sini tadi setelah saya mengamati kegiatan pasca observasi Ibu Tati bersama Ibu Sulasmi ya selaku guru yang ada di SMA Negeri 1 Tamiang Hulu ini, tentunya dalam kegiatan observasi ini mempunyai 3 tahap ya Bu Tati ya. Yang pertama pra juga sudah dilakukan, observasinya sudah, sekarang masuklah kita ke tahap yang ketiga yaitu pasca. Nah, tadi di sini kita melaksanakan coaching dalam kegiatan pasca observasi pendidikan akademik ini yaitu dengan menggunakan algoritma. Kita sudah pelajari algoritma itu ada tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Di sini saya amati tadi tujuannya itu sudah nampak ya, ada pengembangannya itu di mana sudah dijelaskan kalau peserta didik tadi dapat melaksanakan kegiatan di dalam pelajaran itu dengan baik. Nah, kemudian tadi juga identifikasi ya, Bu Sulasmi tadi sudah menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan, cara-cara di dalam proses pembelajaran. Kemudian rencana aksinya setelah Ibu tanya, ya kan, apakah ada kendala, bagaimana, jadi kapan itu rencana aksinya juga nanti akan dilaksanakan oleh Bu Sulasmi. Kalau itu tadi bagaimana tadi tanggapan Bu Sulasmi ya, kapan kira-kira itu dilaksanakan, yaitu sekitar pada awal semester. Nah, kemudian juga Bu Sulasmi tadi saya perhatikan di saat ada kendala dan ditanya oleh Bu Tati bagaimana untuk solusinya mengatasi kendala, dan kendala itu bisa diatasi oleh Bu Sulasmi sendiri tanpa dibantu oleh Bu Tati. Jadi secara menyeluruh ya Bu Tati ya, Alur Tirta ini dengan coaching untuk pasca observasi sudah sangat baik pelaksanaannya. Sedikit penambahan dari saya tentang refleksi ya Bu Tati. Namanya setelah Ibu mengcoaching Bu Sulasmi, terakhir Ibu tanya bagaimana perasaan Bu Sulasmi hari ini, atau bagaimana perasaan Bu Sulasmi setelah kita adakan kegiatan observasi yang lalu, seperti itu Bu Tati ya. Saya rasa hanya itu saja sedikit, tetapi pada umumnya kegiatan Ibu Tati dengan Bu Sulasmi ini sudah sangat baik. Terima kasih Bu Tati. Terima kasih ya Bu. Demikianlah video pasca observasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.